Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena saya ada di kampus hari ini, ada wisuda, jadi sambil bertugas wisuda sambil ngajar. Ya, kita akan hari ini kita membahas mengenai pengujian hipotesis. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, ada pertanyaan terkait dengan pengujian hipotesis yang materi minggu lalu? Bisa dipahami ya? Oke. Kita akan bicara sekarang pengujian hipotesis untuk dua populasi. Ya, we are going to hypothesis testing for two means. Ya. Jadi ini fokus kita hari ini. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang, kalau minggu lalu kita membahas adalah menguji tentang kita punya satu sampel. Jadi kita menguji apakah rata-ratanya sebesar 20, misalkan kita menguji tentang bakteri A. Kita menguji apakah rata-rata dia berperan sebagai antibakteri itu berapa banyaknya. Kemudian atau kita konsentrasi berapa persen tanaman yang hidup atau mati. Jadi kita hanya punya satu sampel saja. Tapi di beberapa kasus kadang-kadang kita punya kita punya beberapa sampel, ya. Jadi bisa 2 atau 3 sampel. Kalau di percobaan mungkin kita punya bakteri A, bakteri B atau bakteri C, kemudian kita punya spesies A, spesies B, spesies C. Jadi kita punya lebih dari satu jenis kelompok gitu ya. Nah, untuk materi hari ini kita hanya khusus membahas bagaimana kalau kita membandingkan 2 kelompok. Ya, 2 grup. 2 grup ini bisa 2 perlakuan atau bisa juga 2 perlakuan atau bisa juga 2 spesies atau juga kita bisa bandingkan 2 grup. Nah, ini ada 2 macam yang kita perlu identifikasi. Apakah sampel yang kita itu benar-benar 2 sampel yang saling bebas? Misalkan sampel yang bebas itu dimaksudkan kalau saya punya 2 spesies A dan spesies B, maka saya mempunyai 2 sampel yang saling bebas. Atau saya punya varietas A dengan varietas B, maka saya punya 2 sampel yang saling bebas. Tapi apa yang disebut dengan paired sample atau paired pasangan, ya, data yang berpasangan adalah misalkan untuk satu spesies yang sama, kita lakukan pengukuran bagaimana sebelum perlakuan dan bagaimana sesudah perlakuan. Biasanya kita ingin melihat dampak atau efek dari perlakuan yang kita berikan. Jadi pada satu individu yang sama, itu kita ukur bagaimana sebelum dan sesudah. Berarti kita punya data disebut dengan paired sample. Nah, cara pengujian itu berbeda-beda. Ya, cara pengujiannya berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu buka Excel list, the data analysis in Excel, untuk pengujian 2 sampel itu ada 4 varian sini. Ada t-test, paired to sample for means, ada t-test to sample assuming equal variant, dan t-test to sample assuming unequal variant. Kemudian yang terakhir adalah z-test to sample for means. Nah, ini adalah macam-macam pengujian untuk 2 populasi. Jadi di sini ini adalah bagian yang kita gunakan untuk melakukan pengujian. Nah, kapan kita menggunakan ini, itulah yang akan kita pelajari satu persatu. Jadi hari ini kita khusus membahas adalah bandingkan rata-ratanya. Jadi kita fokus pada rataan dari 2 populasi. Parameter yang kita rataan. Nah, kalau kita berbicara rataan, kemudian selalu pertanyaan antara z-test dengan t-test minggu lalu adalah apakah sampel variansinya diketahui atau tidak. Kalau sampel varians population variance yang diketahui, maka kita pakai z-test. Tapi kalau tidak, kita pakainya t-test. Nah, kalau t-test kita perlu menguji apakah asumsi ragamnya sama atau tidak. Nah, ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Saya tidak akan menghitung manual, tapi saya akan hubungkan dengan perhitungan menggunakan data analisis yang ada di Excel. Ya. Oke, nah ini tadi penjelasan saya mengenai independen versus sampel. Ya, untuk populasi 1 kita ambil sampel 1, populasi 2 kita ambil sampel 2. Nah, kita berasal dari 2 sampel yang saling bebas. Tadi saya katakan apa itu populasi 1, populasi 2.
Bisa jadi ini perlakuan 1, perlakuan 2, atau ini spesies A, spesies B, varietas A, varietas B, gitu ya. Berarti kita punya 2 independent samples, ya. Atau kita punya part sample, ya. Tadi yang saya sebutkan bahwa dari satu individu yang sama kita ukur bagaimana before afternya, ya, before afternya. Tapi ini diukur pada satu individu yang sama. Kalau di sini kita berhadapan pada dua individu yang berbeda, ya, masing-masing berasal dari populasi yang berbeda. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara melakukan pengujiannya. Kita mulai dari t-test untuk 2 sampel bebas, ya. Nah, kenapa hari ini saya hanya fokus pada t-test? Karena t-test ini pada dasarnya banyak kita pakai dalam penelitian, ya. Oke. Seperti tadi, apa sih maksud dengan 2 independent samples? We have 2 different population and we are going to take a sample for each population. Jadi kita akan mengambil sampel dari masing-masing populasi ini. Ya. Kemudian, nah ini contoh kasusnya. Misalkan saya ingin uji untuk melihat keefektifan tablet A, ya, tablet A dan tablet B dalam mengurangi rasa sakit. Jadi kita ada punya 2 tablet, ya, 2 obat yang akan kita cobakan. Masing-masing tablet diberikan secara acak kepada 5 orang. Kemudian respon yang diamati adalah berapa lamanya hilang rasa sakit. Ya, jadi respon yang diamati adalah berapa waktu setelah diberikan obat sampai hilang rasa sakit. Nah, data yang diperoleh adalah semacam ini. Kalau melihat secara sepintas, ya, dari data yang ada, distribusi data yang ada, sepertinya tablet A ini mampu menghilangkan sakit lebih cepat dibandingkan dengan tablet B. Ya, ini, nah, kemudian ini kan dari sampel pengamatan kita. Nah, kita akan membuktikan apakah benar asumsi kita mengatakan bahwa misalkan tablet A ini dikatakan lebih efektif dibandingkan tablet B. Ya. Nah, kita lalu hipotesis apa yang diuji? Di sini kita berbicara mengenai definisi efektif. Ya, apa itu definisi efektif? Yaitu memberikan rata-rata lamanya hilang rasa sakit kepala yang lebih kecil. Jadi kalau definisi efektif itu adalah bisa definisikan, ya kan, definisi operasionalnya bisa bermacam-macam tergantung kita mendefinisikannya seperti apa. Dalam kasus ini misalkan saya mendefinisikan sebagai memberikan rata-rata lamanya hilang rasa sakit kepala yang lebih kecil. Maka ada 3 kemungkinan hipotesis yang ada. Saya bisa mengatakan bahwa tablet A lebih efektif dibandingkan dengan tablet B, atau tablet A tidak efektif dibandingkan dengan tablet B, atau kedua tablet memberikan tingkat keefektifan yang berbeda. Nah, ini 3 jenis hipotesis yang mungkin. Nah, ini adalah kemudian apa hubungannya dengan hipotesis statistik. Jadi kita berbicara tentang hipotesis statistik. Nah, kita modelkan dalam bentuk hipotesis seperti ini. Ya. Apakah kita mau bentuk H1 di mana μ1 kurang dari μ2? H0-nya adalah μ1 lebih besar sama dengan μ2. Kemudian 2-nya adalah H1-nya μ1 lebih besar dari μ2. Kemudian di sininya H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, berdasarkan kasus ini, ya, kita akan melihat bahwa kalau kita katakan misalkan tablet A, ya, tablet A ini lebih efektif dibandingkan tablet B, berarti sebenarnya rata-rata tablet A itu lebih kecil dari tablet B. Ya kan? Kalau tablet A tidak efektif dibandingkan tablet B, berarti sebenarnya tablet A itu lebih besar dari tablet B. Ya, kita menunjukkan dalam hipotesis statistiknya. Ini adalah kita berbicara mengenai hipotesis statistik. Ya. Nah, kemudian kalau kedua tablet memberikan tingkat keefektifan yang berbeda, berarti kita sudah menguji mu A tidak sama dengan mu B. Ya. Nah, ini ini hipotesis 1 dan hipotesis 2 ini kita sebut dengan hipotesis 1 arah, yang ini disebut dengan hipotesis 2 arah atau two-tail hipotesis, ini disebut dengan two-tail, ya. Bisa di Excel, kalau ini disebut dengan one-tail, ya. Oke. Dan bahasa Indonesia kita sebut dengan hipotesis 1 arah dan hipotesis 2 arah. Nah, di sini, kita sekarang kita lihat. Kalau berarti pertama ini kita hipotesisnya seperti ini. Jadi statement yang pertama mengatakan bahwa tablet A lebih efektif dibandingkan tablet B. Kita akan membuat hipotesisnya seperti ini. Jadi pernyataan kita tadi karena bersifat ketidaksamaan, maka jatuhnya ada di H1.
Jadi di sini kita mengatakan mu1 kurang dari mu2. H0-nya berarti kebalikannya, mu1 lebih besar sama dengan mu2. Statement yang kedua itu berarti hipotesis jenis yang kedua. mu1 lebih besar dari mu2 dan H0-nya adalah mu1 kurang dari mu2. Statement yang ketiga merupakan jenis hipotesis yang ketiga. Ya. Nah, mana hipotesis yang mau kita ambil? Itu tergantung dari bagaimana Anda menyatakan bentuk hipotesisnya tadi. Apakah Anda menyatakan bahwa tablet A lebih efektif dibanding tablet B, atau Anda menyatakan tablet A tidak efektif dibanding tablet B, atau Anda menyatakan kedua tablet memberikan tingkat keefektifan yang berbeda. Ini bisa dipilih salah satu, ya, mana yang akan Anda mau pilih. Nanti tinggal Anda terjemahkan dalam bentuk hipotesis statistiknya. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, kemudian kita melakukan pengujian, ya, melakukan pengujian pakai uji T, gitu ya. Nah, ini uji T-nya, ya, pakai uji T. Statistik yang kita gunakan adalah T, hitung ini. Nah, di sini ada asumsi apakah ragamnya sama atau tidak. Apa dimaksud dengan asumsi ragam sama? Kalau ini kita dapat populasi 1, ini adalah populasi 2, ya, maka di sini ada keragaman dari populasi 1, ada keragaman dari populasi 2. Nah, kita ingin tahu di sini apakah ragam populasi 1 sama dengan ragam populasi 2. Kalau di sini diasumsikan bahwa ragam populasi 1 tidak sama dengan ragam populasi 2. Bedanya di mana? Di perhitungan penghitungnya. Kalau asumsinya ragamnya sama, berarti ini sama dengan sigma kuadrat, maka sigma kuadrat ini diduga dengan menggunakan ragam gabungan. Ya, ragam gabungannya diduga dari mana? Ya, jadi kalau ini ditarik sampel, ya, kemudian ada sampel 1, ya, kemudian kita tarik di sini adalah sampel 2. Nah, masing-masing sampel kita bisa hitung berapa keragamannya. Ya, ini. Sehingga dari keragaman sampel kita bisa menduga bagaimana keragaman dari populasinya. Nah, karena S kuadrat gabungan ini adalah rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, maka untuk sebarang P ini kita butuh derajat bebas. Derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Ya. Tapi kalau ragam gabungannya tidak sama, ya, ini tidak sama, maka formulasinya adalah kita menggunakan ragam masing-masing sampel, ya, tapi derajat bebasnya adalah lebih complicated. Jadi kita sebut dengan derajat bebas efektif. Ya, perhitungannya seperti ini. Ya. Tadi di sini X rataan minus 2 rataan dikurangi delta 0. Apa itu delta 0? Delta 0 adalah nilai pada saat hipotesisnya. Ini. Ya, berapa hipotesisnya? Apakah 0? Berapa besar perbedaannya? Apakah kita menguji rata-rata perbedaannya itu lebih dari 2, lebih dari 3, dan seterusnya. Kalau dalam kasus kita ini, kita menyatakan bahwa delta 0-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, setelah kita menentukan statistik uji, kemudian kita menentukan daerah penolakannya. Ya, kriteria, ini adalah kriterianya. Keputusannya, kapan dikatakan tolak H0? Karena ini kurang dari, maka seperti kemarin luasannya dari sebelah kiri, tolak H0 jika terhitungnya lebih kecil dari minus TA dB per alfa. Ya. Nah, tapi biasanya kita nggak mau lihat nilai minus ini, kita juga bisa katakan tolak H0, ya, jika T hitung mutlak, jadi dimutlakan. What is absolute? This absolute value. What is absolute atau mutlak itu yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Ya, ini berarti lebih besar, ya, karena positif jadi lebih besar dari T alfa dengan derajat bebas. Ya. Nah, ini kalau yang lebih besar sama, jadi kriterianya sama dengan pada saat, ya, tapi kalau ini dimutlakan, ini tidak perlu dimutlakan kalau ini lebih besar. Ya. Nah, kalau dua arah, maka alfanya kita bagi 2. Ya. Tolak H0 jika T hitung kita jatuh lebih kecil dari minus ini, ya, atau lebih besar dari ini. Sehingga secara umum kita tulis T mutlak lebih besar dari T dB alfa per 2. Ya, ini adalah nilainya. Nah, T alfa per 2 itu dari mana? Lihat tabel T. Sini ada tabel T. Misalkan saya ingin cari T 0,05 derajat bebas 2,
maka Anda lihat di sini adalah 0,05 ya. Kemudian Anda lihat derajat bebasnya adalah 2. Nah, turun di sini ini. Berarti itu adalah 2,920. Kalau saya T 0,05 derajat bebas 8, maka saya lihat degree of freedom-nya adalah 8. Ya, ke sini dapat ini. Ya, 1,86. Kemudian kalau saya mencari T 0,025 derajat 16, berarti ini saya lihat alfanya. Jadi ini alfanya adalah 0,025. Saya cari ke sini adalah 16, kemudian saya cari titik temunya ada di sini. Berarti nilainya adalah 2,120. Ya. Ini cara membaca tabel T-nya. Jelas ya? Nah, nanti nilai T ini kita bandingkan terhadap T hitungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bagaimana cara melihat apakah asumsi ragamnya itu sama atau berbeda? Ya, maka sebelum kita menguji apakah, kalau di sini hipotesis kita adalah menguji apakah mu1 kurangi mu2 lebih kecil sama dengan delta 0. Ya, hipotesisnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kita fokus pada rata-ratanya. Ini salah satu hipotesisnya. Nah, sebelum kita menguji rata-ratanya, ada baiknya kita menguji terhadap kesamaan ragam. Jadi lakukan uji F-test dulu. Ya, uji F-test untuk melihat uji kesamaan dua ragam. Apakah ragam populasinya sama atau berbeda? Jadi H0-nya mengatakan ragam kedua populasi sama, H1-nya mengatakan ragam kedua populasi adalah berbeda. Statistik ujinya, F hitung adalah S1 kuadrat, S1 ragam dari sampel 1 dibagi dengan ragam dari sampel 2. Ya. Sehingga tolak H0 kapan? Tolak H0 jika F hitung kurang dari F1 min alfa per 2 kali derajat bebas 1. Jadi dia butuh 2 derajat bebas. Kenapa dia butuh 2 derajat bebas? Karena dia butuh DB1, kemudian di sini ada DB. Karena rasio dari dua buah ragam. Sehingga kita butuh DB1 dan DB2. Atau F hitung lebih besar dari ini. Nah, tolak H0 jika nilai P kurang dari alfa. Ya, ini nilai P-nya kurang dari alfa. Nah, Anda nggak usah khawatir untuk melakukan pengujian ini, kita bisa menggunakan Excel. Ya, jadi silahkan Anda lihat inputting datanya seperti ini. Kita punya 2 sampel A dan B, kemudian datanya kita inputkan seperti ini. Ya, kemudian kita klik data, kemudian kita masuk ke data analisis, maka pilih adalah F-test untuk 2 varian. Ya. Kalau Anda klik di F-test untuk 2 varian ini, maka akan muncul F-test to sample for variance. Masukkan, ya, ini masukkan sampel 1, masukkan sampel 2 pada alfa 0,05. Ya, ini. Oke, kemudian outputnya adalah ini. Jadi outputnya ini sederhana. Ini adalah rataan, ya, rataan dari sampel A, rataan sampel B. Ini varian dari sampel A dan varian dari sampel B. Ini jumlah datanya. Ini adalah DB. Dari mana ini adalah 5 dikurangi 1. Ya, F-testnya 2,1 ini artinya 3,7 dibagi 1,7. Dapat nilai 2,17. Nah, cara melihatnya, kita lihat di sini. Di sini Excel berbaik hati sudah menghitungkan nilai p-value-nya. Jadi ini adalah nilai P. Nilai P atau p-value. Nah, ini langsung saja kita bandingkan terhadap alfa. Karena P-nya adalah 0,235 lebih besar dari alfa sama dengan 5%, maka diasumsikan ragam kedua populasi adalah sama. Ya. Nah, kalau di Excel ini dia outputnya adalah mantel. Jadi di sini ada sebuah mantel, berarti ini adalah hipotesisnya satu arah. Ya. Kalau tadi hipotesis kita 2 arah, tinggal nilai P ini kita kalikan 2. Berarti nilai P sama dengan 2 kali 0,235. Jadi 0,470. Ya, 0,470. Ini adalah nilai P-nya. Nah, setelah Anda yakin ragamnya sama, maka pada saat Anda mengolah tadi Excel, pilih t-test for sample assuming equal variance. Ya, karena diasumsikan ragamnya sama.
Nanti akan muncul seperti ini, kemudian ini rank 1, rank 2, difference-nya berapa, karena hipotesis kita mengatakan bahwa, ini saya anggap saya hipotesis yang kedua ya, saya akan menguji mu1, mu-A, min mu-B, itu sama dengan 0, saya harus ambil hipotesis yang ketiga, yaitu mu-A, min mu-B, tidak sama dengan 0, maka di sini kita masukkan difference-nya adalah 0. Ya, alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Outputnya sebagai berikut. Ini ada output EXOR, ya. Nah ini adalah varian tadi, S kuadrat gabungan tadi, ya. Rumusnya adalah 5 dikurangi 1 kali 3,7 ditambah 5 kurangi 1 kali 1,7 dibagi dengan 5 tambah 5 dikurangi 2. Ini hasilnya adalah 2,7. Ya. Nah, ini diferensinya adalah 0, ya. Degree of freedom-nya 8, ya. 8. Dari mana angka 8? Itu dari 5 tambah 5 dikurangi 2. Ya, kita dapatnya 8. Nah, T-hitungnya, kita dapat T-hitungnya dapat dari mana? T-hitung ini dapat dari X1 rataan dikurangi X2 rataan, ya, dikurangi delta 0 dibagi dengan akar dari S kuadrat gabungan kali 1/N1 tambah 1/N2. Ya, ini adalah formulasinya. Kemudian ini berarti sama dengan, ya, dengan X1 rataan adalah 5,2 dikurangi 7,8, ya, dikurangi 7,8 dikurangi 0 dibagi dengan akar dari 2,7 kali 1/5 tambah 1/5. Ini hasilnya adalah minus 2,5, ya, 5018. Jadi akan menghasilkan angka ini. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, ini apakah Anda akan memilih one tail atau two tail tergantung hipotesis Anda. Kalau tadi saya mengasumsikan bahwa saya di sini adalah tidak sama dengan, maka saya akan mengambil yang two tail. Ya, two tail ini. Fokusnya. Ya. Saya akan menggunakan kriteria kalau nilai P, ya, nilai P-nya berarti 0,038 itu kurang dari alfa 5%, maka kita tolak H0. Ya, artinya rataan lamanya sebut dari kedua tablet itu berbeda. Atau saya bisa katakan karena T-hitung saya, ya, itu kan saya mutlakkan jadinya minus 2,5018, ini hasilnya 2,5018, kita bandingkan dia lebih besar dari 2,306. Maka kita katakan adalah tolak H0. Tolak H0. Apa artinya tolak H0? Kita mengatakan bahwa rataan lamanya sebut dari kedua tablet berbeda. Bisa diikutin ya sampai sini. Nah, bagaimana kalau yang bantal? Nah, kalau yang bantal ini berarti Anda akan bermain dengan pada saat H1-nya mu A kurang dari mu B, atau pada saat Anda H1 mu A lebih besar dari mu B. Kriteria pengambilan keputusannya sama. Anda bandingkan nilai p-value ini bandingkan terhadap alfa. Jadi mana yang Anda ambil, one tail atau two tail, tergantung apa? Tergantung dari hipotesis H1 Anda. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Ini adalah bagaimana cara Anda membaca output EXOR. Ya. Kalau Anda ngolah data di Excel, nggak nyampe 1 menit juga selesai. Saya tunjukkan ini apa datanya. Saya izin sharing yang Excel-nya. Ya, jadi ini adalah Excel, data di Excel. Ya. Data
misalnya ini ya yang kita tadi 2 sampel, ini datanya. Ya. Anda tinggal data analisis, kemudian tinggal Anda pilih dulu F-test variansinya dulu ya, di F-testkan dulu, kemudian masukkan A-nya, ya, kemudian Anda masukkan B-nya. Nah, karena baris pertamanya label, Anda tinggal label 0,05, kemudian oke. Dapat hasilnya. Ya. Anda tinggal, kalau keputusannya Anda tinggal bandingkan pilih nilai P alpha ini, bandingkan terhadap alpha 5%. Hipotesisnya satu arah, ya. Kalau jika hipotesisnya 2 arah, ya, hipotesis 3 arah, maka Anda bisa hitung p-value-nya, ya, p-value-nya itu adalah 2 kalikan dengan nilai ini, dapat 0,4. Ini juga bandingkan terhadap alfa 5%. Baik satu arah atau 2 arah, kesimpulannya sama, yaitu karena p-value ini adalah lebih besar dari alfa 5%, maka katakan belum cukup bukti untuk mengatakan kedua ragam berbeda. Dengan kata lain, kedua ragam adalah sama. Ya. Setelah Anda meyakinkan bahwa kedua ragam Anda sama, maka Anda bisa melakukan pengujian rataan. Ya, kita ratakan. Nah, kalau menguji rata-rata, apakah rata-rata keduanya sama? Kita masuk ke ini pilihan t-test assuming equal variance. Ya, ini yang kita lakukan. Yang satunya apa? Misalkan ini A, ya, kita inikan. Kemudian ini B, ya, ini B. Ini B. Kemudian hipotesisnya berapa kita inikan? Ini hipotesisnya 0, labelsnya 0,05 ini. Saya output range-nya supaya tadi satu ini saya taruh di sini, ya, bisa di mana aja terserah. Nah, ini outputnya. Jadi kalau yang di atas adalah ini assuming two sample covariance. Kalau kita di sini adalah kita menguji rata-ratanya. Apakah rata-rata lamanya sakit tablet A dengan tablet B itu berbeda? Nah, ini tadi sudah saya terangkan, kita bisa mengambil nilai p-value sesuai dengan hipotesis yang kita gunakan. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, masih pagi-pagi, jadi memang materi yang baru ya. Jadi masih. Mohon maaf mau tanya. Ya, silakan. Untuk yang baru saja. Bisa ada kencang sedikit ya, Mas? Yang untuk yang XL. Ya. Gak apa, silakan. Saya masih belum menangkap itu kapan digunakan rata-rata yang tadi baru saja dihitung atau menggunakan yang di atas itu. Variansnya. Yang mana? Sebentar. Yang mana, Mas? Asumsi rata-rata. Yang asumsi rata-rata tadi itu. Asumsi rata-rata ini. Yang mana? Iya. Ini. Yang awal, Bu. Yang awal lagi, yang baru saja. Ini. Iya, Bu. Betul. Yang ini. Masih belum paham yang mana? Itu maksudnya dihitungnya atau dibutuhkannya itu saat apa? Karena saya tadi nangkap yang di awal itu ketika kita menggunakan ini hanya mengetes apakah kita pakai 2 arah atau 1 arah, seperti itu. Ya, ini kan gini. Kita kan mau membuktikan ini kan. Kita punya hipotesis ini, Mas.
pertanyaan kita punya hipotesis ini nih, tablet A lebih efektif dibandingkan tablet B, atau gini lah, saya punya saya punya ada tiga komponen hipotesis ini. Saya ingin membuktikan nih, misalkan kedua tablet memberikan tingkat relativitas yang berbeda. Tujuan saya ini, ya kan? Saya punya tiga hipotesis ini. Nah, hipotesis mana yang mau kita ambil? Dan bagaimana cara saya menguji hipotesis ini? Jadi kita bicara, kita punya hipotesis nih penelitian. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan hipotesis kita? Oh iya. Nah, kalau dalam penelitian kita nggak akan berbicara rataan. Bahasa penelitian kita, misalkan Anda punya hipotesis, pasti Anda mengatakan tablet A lebih efektif dibandingkan tablet B, atau tablet A tidak efektif dibandingkan tablet B, atau Anda bisa mengatakan kedua tablet memberikan tingkat keefektifan yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuktikan ketiga kemungkinan hipotesis ini. Nah, dari statement hipotesis ini kita terjemahkan dalam hipotesis statistik. Nah, kita berbicara mengenai hipotesis statistik, berarti kan kita berbicara parameter nih, ya kan? Nah, kalau data ini adalah berapa lamanya dia sakit, berapa lamanya dia sembuh, berarti kan kita bicarakan rata-rata. Nah, sekarang bagaimana kita memprediksi tablet A lebih efektif dibandingkan tablet B? Maka hipotesis statistiknya adalah rata-rata lamanya sakit ya dengan lamanya sembuh dengan tablet A lebih kecil dari tablet B, kan gitu. Iya. Ini. Nah, bagaimana caranya kita membuktikan hipotesis ini benar atau tidak? Itu. Baik, Bu. Bisa diterima. Bisa diterima ya? Oke, ya. baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan atau diskusikan sebelum saya lanjutkan? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Boleh Mas, silakan. Iya, saya masih kurang nangkap kapan kita pakai yang alfa 0,05 dan kapan yang alfa lainnya gitu, Bu. Alfa ya? Oh ya. Iya. Seperti minggu lalu saya sampaikan bahwa dalam setiap pengujian hipotesis ini kita dihadapkan pada dua jenis kesalahan, ya. Masih ada alfa dan beta. Jadi setiap pengambilan pengujian hipotesis, bentar, saya buka materi minggu lalu ya. Bentar, saya buka materi minggu lalu. Itu bagian Nah, memang diskusi tentang berapa sih alfa yang mau kita pakai itu memang suatu hal yang tergantung dari bidang ilmunya sebenarnya. Kalau biasanya teman-teman di laboratorium atau yang biasa sangat teliti sekali, alfa yang digunakan biasanya kita berbicara pada taraf 5%. Ya. Nah, kenapa? Tapi kalau di bidang sosial orang bisa menggunakan alfa sekitar 10%. Kenapa? Karena kalau di sosial itu keragaman datanya sangat besar sekali. Jadi sehingga kalau kita menggunakan alfa 5% dianggap terlalu ketat pada saat kita berbicara mengenai alfa 5%. Sehingga kalau penelitian di sosial orang bisa menggunakan 10-15% untuk alfanya. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi, bukan memberikan konsekuensi, apa manfaatnya kalau kita menaikkan alfa dan menaikkan alfa, konsekuensinya atau memperkecil alfa, konsekuensinya seperti apa. Masih ingat ya materi saya minggu lalu. Pada saat kita bicara pengujian hipotesis, pengambilan keputusan, kita selalu dihadapkan pada two error. Ya, kita dihadapkan pada dua error. Error yang pertama kita sebut dengan type 1 error. Ya. Kemudian type yang kedua adalah type 2 error. Apa itu type 1 error? Itu adalah berapa tingkat kesalahan kita pada saat kita mengatakan bahwa mengambil keputusan padahal sebenarnya kondisi H0 yang benar. Jadi asumsinya gini, kita mengatakan bahwa sesuatu itu berbeda, tapi sebenarnya itu tuh sama. Gitu. Itu kan berarti kita melakukan kesalahan kan? Nah, kalau itu kita sebut dengan alfa. Kesalahan dua yang kita katakan bahwa ini sebenarnya berbeda, ini sebenarnya sama nih. Tapi kondisi sebenarnya dia itu berbeda. Itu disebut dengan beta. Nah, hubungan alfa dan beta, ini alfa ini, kalau alfa ini saya perbesar, maka beta ini akan turun. Sebaliknya kalau alfa ini saya perkecil, maka beta itu akan naik. Ya. Nah,
inilah posisi Pak, boleh nggak saya pakai alfa 1%? Boleh, Anda boleh pakai alfa di 1%. Biasanya kalau dia alfanya 1% dan dia nyata, dikatakan sangat nyata. Jadi gini ya, sangat nyata pada alfa 1%. Kalau dia signifikan pada alfa 5%, dikatakan nyata. Ya, nyata pada alfa 5%. Jadi kata-kata very signifikan dengan significance itu berbeda pada saat Anda menggunakan alfa berapa. Ya. Kalau alfanya semakin kecil berarti konsekuensinya adalah tingkat keterlibatan makin kecil. Risiko kesalahan kita pada saat kita mengatakan sesuatu itu berbeda padahal itu sama itu makin kecil. Tapi jangan lupa bahwa kita mempunyai peluang salah jenis kedua, di mana kita mengatakan bahwa dia itu sama, tapi sebenarnya dia berbeda. Nah, makanya orang biasanya ngambil yang moderatnya. Orang ngambil 5%. Biasanya seperti itu. Ya. Penelitian yang penelitian di laboratorium yang dimana keragamannya kecil sekali, biasanya alfanya bisa 1% atau 5%. Sedangkan teman-teman di sosial, karena dia mengumpulkan data dan keragaman datanya besar sekali, alfanya bisa sampai 10-15%. Ya, itu pemanfaatan alfa. Jelas ya, Pak? Ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Ada yang didiskusikan lagi? Bu, mau tanya satu lagi. Itu untuk ini kan membahas tentang 2 sampel yang saling bebas. Kalau misalnya dengan 3 sampel itu apakah rumus yang dipakai sama atau akan berbeda nantinya? Beda. Kalau 3 sampel nanti kita bahasnya pakai ANOVA, analisis of variance. Itu nanti kita akan bahas di UAS. Di UAS pada saat kita berbicara mengenai perancangan percobaan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke. Tapi bagus sih pertanyaannya. Jadi emang bagaimana kalau 3 sampel? Nah, kita gunakan analisis of variance untuk sampel. ANOVA. Ya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke materi pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai data yang berpasangan, ya, type sample. Ya, nanti kita membicarakan dengan type test. Ya. Nah, ini kita berbicara mengenai cara baca tabel T-nya bisa ya. Ini kalau di kalau di Excel ya, di Excel perintahnya adalah kalau saya mencari ini T0-nya adalah T inverse ya, T inverse ini adalah dikalikan 2. Jadi 0.5 dari 0.6. Pakai T inverse perintahnya. Kalau saya cari ini berarti kalau di Excel saya carinya T inverse 0.8. Karena di Excel ya, perintah di Excel dia adalah tutel. Ya, Excel menganut tutel. Sedangkan tabel ini adalah one tile. Ya, tabel ini karena hanya sebelah kanan saja disebut dengan one tile. Jadi kalau ini langsung bisa dibaca berdasarkan tabelnya. Ini ya, tadi ini derajat bebasnya berapa ya? Derajat bebasnya adalah yang ini kan 8, berarti kita mencari T 0,025 derajat bebas 8. Ya. Nah, kalau di sini tabel T berarti T 0,025 derajat bebas 8. T 0,025 derajat bebas 8 adalah 2,30. Kalau di Excel berarti Anda perintahnya adalah T inverse 0,0. Ya. Ini adalah perintah di Excel. Nah, mana yang mau Anda pakai terserah ya. Tapi saya lebih menekankan bahwa Anda bisa membaca output ini ya, output Excel-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, baik, kalau nggak ada bisa lanjutkan. Nah, ini biasanya Anda tampilkan seperti ini. Jadi dalam penelitian biasanya Anda akan tampilkan seperti ini. Kemudian di bawahnya Anda di dalam pembahasan, ya, Anda katakan bahwa
kedua tablet memberikan perkataan lamanya sembuh ya, memberikan lamanya sembuh berbeda pada alfa 5%. Nah, ini kemudian misalnya dalam kurung Anda sebutkan P value-nya berapa. Ya, jadi ini jadi biasanya dari hasil tadi Anda cukup tuliskan dalam bentuk tadi berapa hasilnya? 0,036. 0,036. Ya, totalnya 0,036. Ya, ini. Jadi Anda sebutkan seperti ini. Nah, biasanya Anda tabelkan dan ini berarti perbedaannya dikatakan cukup signifikan. Ya, berarti memang, jadi kalau dikatakan mana yang lebih bagus antara A dengan B, Anda bisa rekomendasikan, maka yang bagus adalah silakan gunakan tablet A. Ya. Nah, ini bagaimana kita menyatakan ini, tapi dalam perspektif bahwa kita melakukan pengujian hipotesis dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, kalau kemudian kita lanjutkan, kita bicara tentang parity test atau data yang berpasangan. Ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan data berpasangan. Ya. Apa itu data berpasangan? Tadi kita ini pada satu individu yang sama kita ukur pengukuran before dan after-nya seperti apa. Ya. Nah, ini sebagai contoh, data berasal dari contoh yang diambil dengan mekanisme. Ya, ini adalah diambil dengan mekanisme tertentu sehingga antar dari kedua kelompok dapat dipasang-pasangkan. Jadi sebenarnya biasanya kita ingin melihat efek atau dampak terhadap sesuatu. Nah, efek atau dampak itu biasanya kita ukur sebelum dikenakan suatu treatment, kemudian setelah dikenakan suatu treatment seperti apa. Jadi kita mengukur atau measure before and after. We are going to know what the difference before and after. Nah, pada setiap pasangan dapat dihitung selisih nilai datanya berapa. Nah, pengujian kesamaan rata-rata dua populasi ini berdasarkan pada nilai selisih tersebut. Jadi kita konsentrasinya pada aspek perbedaannya. Nah, aspek perbedaan ini maka kembali ke uji P untuk satu populasi. Jadi lebih sederhana, lebih simpel karena kita kembali ke uji P satu populasi. Dengan mengasumsikan kalau uji P berarti data menyebar normal. Nah, ini cara perhitungannya. Misalkan kita punya data XI dan YI gitu ya, kemudian masing-masing kita ada N pengamatan, kita hitung difference between X and Y ya, perbedaan selisih antara X dengan Y. Nah, dari situ dari data from this difference data we are going to include mean and standard deviation. Ya, kita hitung rataan dan standar simpangan barunya. Kemudian kita hitung P hitungnya, di mana di rataan dikurangi D0 dibagi SD per akar N. Jadi kembali ke uji nilai satu populasi. Nah, ini hipotesisnya. Jadi mu X dengan D0 itu berarti rataannya ya. Kemudian pengambilan kesimpulannya sama semuanya. Nanti di contoh kasus dalam satu penelitian mengamati pengaruh bahan A terhadap pertumbuhan tanaman tertentu. Ya, hipotesis awal bahan A mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3 cm. Ya, mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3 cm. Nah, jumlah tanaman yang digunakan sebanyak 10. Ini ada 10 tanaman, kemudian diukur minggu pertama dan minggu kedua. Ya. Nah, sebenarnya kemudian hipotesis kita berarti kan ini apa? Mu A ya dikurangi minggu pertama dan minggu kedua ya. Hipotesis kita adalah rata-rata minggu pertama pertumbuhan yang rata-rata minggu kedua itu sama dengan 3 cm. Ya, kurang dari 3 cm. H1-nya mengatakan mu1 ya, min
minus mu 2 lebih besar dari 3 cm. Nah, ini kenapa? Karena ini ada hipotesis awal bahwa bahan A mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3 cm. Ini kita terjemahkan dalam bentuk H1. Ya. Nah, ini misalkan alfa yang kita ambil adalah 5%, ya, ambil kita 5%, maka kita perlu menghitung statistik ujinya seperti apa. Ya. Nah, kalau di Excel, ya, di Excel Anda masukkan datanya seperti ini tanaman 1, minggu 1 dan minggu 2. Kemudian Anda pilih path to sample performance. Ya, maka akan muncul variabel yang 1 seperti apa, masukkan. Kalau saya masukkan di sampel 2-nya yang minggu 2, kemudian variabel 2-nya saya masukkan minggu yang pertama. Kenapa? Supaya saya dapat angka yang positif. Ya, tapi sama aja ininya. Kemudian hipotesis mean difference-nya saya masukkan 3. Kenapa 3? Karena di sini asumsi saya adalah 3. Ya. Kemudian oke. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Ya. Hasilnya. Jadi kalau di sini kita punya, ini adalah rataan dari masing-masing minggu 2 dan minggu 3. Ini variansnya. Ini hipotesis mean difference-nya 3, DF-nya 9. Nah, kenapa 9? Karena N-nya adalah 10. Ya, sehingga DF-nya adalah N-1. Nah, T-hitungnya seperti apa? Nah, T-hitungnya ini. Dirataan dikurangi delta 0 dibagi SD per akar N. Ini ketemunya minus 1,921. Nah, karena tadi hipotesis saya adalah satu arah, di sini greater, ini adalah satu arah, ya, berarti ini adalah one tile, maka pada output Excel saya akan melihat one tile. Saya lihat ini, ya. Nah, karena nilai P-nya adalah 0,043 kurang dari alfa 5%, maka tolak nol. Artinya apa? Bahwa bahan A mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3 cm. Berarti hipotesis saya tepat. Ya, jadi Anda tahu kan bedanya antara dua sampel sel sari bebas dengan data yang berpasangan. Jadi mana yang mau dicari, lihat dari kasus Anda. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau kita menggunakan Excel, ya, saya menggunakan Excel. Ya, ini adalah Excel saya. Nah, ini datanya. Sebenarnya kalau manual kita hitung difference-nya. Ini adalah difference. Ya. Difference ini simbolnya adalah D. Dari mana difference? Adalah minggu kedua dikurangi minggu 1. Ya, ini adalah difference-nya. Nah, kemudian dari difference ini kita hitung mean-nya, ya, rataannya, kita hitung ya rataannya. Ya, kemudian kita hitung standar deviasinya. Kita hitung standar deviasi dari data kita. N-nya berapa? N-nya kita hitung adalah 10. Sehingga kalau kita menggunakan T-hitung, ya, T-hitungnya berarti sama dengan rataan dikurangi 3, ya. Kenapa 3? Karena tadi hipotesis kita mengatakan 3, gitu ya. Dibagi dengan ini dibagi dengan ini per akar N. Minus 0,192. Nah, kalau menggunakan Excel, ya, Excel, kita tinggal gunakan ini.
Kita ke data analysis, kemudian sample pivot to means, ya. Kemudian masukkan ini minggu pertama, kemudian ini masukkan minggu kedua, ya. Kemudian hipotesisnya kita uji juga, karena di baris pertama kita ada label alpha. Nah ini outputnya. Nah ini output apa namanya datanya. Oh ya, saya mau mengklarifikasi yang ini, yang one-down. Ya. Yang hasil one-down ini. Nah one-down ini kan bisa satu arah, bisa dua arah ya. Ini karena rata-rata diferensinya ini kan di minggu ya ini. Kalau hipotesisnya adalah H0-nya, H1-nya adalah mu selisih B-nya, berarti kan peningkatan pertumbuhannya apakah lebih dari 3, ya. Berarti ketemunya rataannya tadi kita ketemunya ini ya, mu B ya. Ini berarti mu B-nya lebih besar dari 3. Ini tolak H0, ya, tolak H0 jika dihitung lebih besar dari T alpha. Ya, dengan dB tertentu. Nah, kalau menggunakan kriteria ini, T hitung kita berapa? T hitung kita kan sama dengan minus 1,921. Ya, ini masih lebih kecil dari T alpha dengan derajat bebas adalah 9. Ya, ini kan sama dengan 1,833. Kesimpulan kita adalah terima H0, ya, atau bercukup bukti mengatakan bahwa pertumbuhannya lebih dari 3 cm. Ya, ini yang benar. Tadi saya ralat yang ininya. Karena tadi agak janggal, rata-ratanya 2,3 kan nggak mungkin lebih dari 3. Jadi kita menggunakan ini. Makanya pesan message ini artinya apa? Bahwa ya message ini, jadi kalau kita menggunakan kriteria, ya, kita menggunakan ini, maka kita perlu melihat, ya, kalau kita menggunakan kriteria p-value di sini, hati-hati terhadap H1-nya, ya. Kalau H1-nya seperti ini, maka jangan menggunakan p-value yang di sini, karena akan misleading kesimpulannya. Ya. Tapi kalau H1-nya, ini untuk kasus ini ya, untuk kasus ini, mu D kurang dari 3, ya, maka ini bisa berlaku. Ya, kalau ini, maka Anda bisa mengatakan tolak H0 karena nilai P, ya, nilai P itu lebih kecil dari alfa. Ya. Jadi minus 1,921 itu lebih kecil dari minus 1,83. Ini berlaku. Oke, nggak masalah kalau yang ini. Tapi untuk kasus ini yang kalau kita mu lebih besar dari 3, maka yang benar ada kesimpulannya terima H0. Ya. Jadi kriteria tadi yang saya sampaikan, ya, di sini, ini perlu Anda perhatikan baik-baik pada saat Anda mengambil kesimpulan. Kriteria yang mana? Ya, kriteria yang mana? Kriteria ini. Ya. Nah, ini. Kriteria ini, ya, kriteria ini harus Anda sesuaikan dengan hipotesis Anda. Berarti ini saya ralat, ya, kesimpulannya saya mengartikan adalah berdasarkan nilai T saja, ya, bahwa karena nilai T hitung, ya, T hitung kita
sama dengan minus 1,921 lebih kecil dari 1,833, maka kita katakan terima H0. Kita katakan terima H0 atau belum cukup bukti untuk menolak. Nah, ini ada bahan A belum mampu meningkatkan pertumbuhan. Ya, ini bahan A belum mampu meningkatkan rata-rata pertumbuhan lebih dari 3 cm. Ini aja, bentar. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini apa namanya? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan sini? Mau tanya tentang tentang video yang tadi malam. Yang tadi pagi atau tadi malam? Yang tadi malam. Kenapa Pak Mas? Mau tanya tentang video yang tadi malam. Nah, kenapa? Itu kan beliau menggunakan perbandingan NYSE yang dividen yang saling bebas. Itu kan menggunakan NSE sama Nasdaq. Nah, itu kalau misalnya peletaan sampel 1 dan sampel 2 itu apakah berpengaruh nantinya di pembuatan perhitungan ragam gabungan? Maksud saya di T-hitung. Enggak peletakan mana yang kita anggap sebagai mu1 dan mu2 ya, itu paling akan berbicara tentang plus minus saja. Kalau populasi 1 rataannya lebih rendah daripada mu2, maka kita hitungnya akan ketemunya negatif. Tapi perhitungan ragam gabungannya nggak akan berbeda, nggak akan pengaruh terhadap perhitungan. Ya, jadi hipotesis itu nanti disesuaikan dengan bagaimana Anda mendefinisikan populasi 1 dan populasi 2. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, saya rasa kita cukup sampai di sini. Nanti silakan kalau ada diskusi lewat QA. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Waalaikumsalam, makasih Bu. Ya.